Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Akbar Rahmani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta kelas 22B. Dan hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Saifur Rahman, M.Hum, MSI, dan diterbitkan oleh Wawasan Ilmu pada Agustus 2022. Bapak Dr. Saifur Rahman merupakan pengajar tetap di bidang filsafat Universitas Negeri Jakarta, dan beliau merupakan dosen yang mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia ini memiliki 11 bab dan 244 halaman yang berisi materi yang mudah dipahami seperti cara penulisan kalimat efektif, artikel populer, artikel ilmiah, dan cara menulis resensi buku ataupun tips berdebat dalam bahasa Indonesia. Untuk bab yang dibahas di buku ini ada bab pertama, yaitu berisi tentang bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bab 2, yaitu berisi tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bab 3, yaitu berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Selanjutnya ada bab 4, berisi tentang puebi, dan selanjutnya ada bab 5, yaitu berisi tentang bunyi, kata, dan frasa. Untuk bab 6 berisi tentang prinsip kalimat efektif, dan selanjutnya untuk bab 7 berisi cara menulis karya ilmiah, dan bab 8 berisi tentang cara menulis artikel populer. Untuk bab 9 berisi tentang cara menulis resensi, dan bab 10 berisi tentang cara debat bahasa Indonesia, dan bab 11 adalah bab penutup yang berisi tentang diplomasi kebahasaan. Berikut adalah buku yang saya maksud. Jadi buku ini yang saya maksud, dan untuk buku tersebut, kelebihan atau kesan positif saya pada buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia ini ialah bukunya yang mudah dipahami karena memberikan contoh-contoh kasus pada setiap materi yang sedang dijelaskan, dan penjelasannya yang terperinci dan lengkap. Selain itu, buku ini memakai bahasa yang populer sehingga dapat diterima oleh pembaca baru, baik masyarakat umum maupun dari kalangan mahasiswa. Dan buku ini juga memberikan kalimat yang ditebalkan pada poin atau hal penjelasan sehingga memudahkan pembaca untuk membaca materi seperti bab 4 yang berisi tentang puebi. Buku ini juga menambah wawasan terhadap pembaca, terutama wawasan mengenai istilah-istilah atau bahasa yang baru baginya. Dan untuk kekurangan buku ini yaitu terdapat bahasa atau istilah-istilah yang baru sehingga bagi pembaca yang baru akan sedikit kesulitan dalam memahami arti atau konteksnya. Seperti pada bab 1 yang berisi tentang bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Contoh istilah-istilahnya adalah epistemologis, fonologis, implikasi,
psikologis, dan masih banyak lagi. Dan terdapat penjelasan yang diulang-ulang sehingga sedikit membingungkan seperti pada bab 5 yang berisi tentang bunyi, kata, dan frasa. Seperti kata fonem yang sudah dijelaskan di awal namun dijelaskan lagi pada kedudukan kalimat bagian kata. Dan buku ini sulit didapatkan di toko buku seperti Gramedia dan lain-lain. Buku ini jika ingin membeli hanya tersedia di online shop, itu pun harus melalui sistem pre-order dulu. Sehingga pembaca akan sulit untuk membeli buku tersebut. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.